Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala. Kita melanjutkan pembahasan kita yang ditulis oleh muallif dalam buku beliau ini, yakni fil kitab al-kitab, yakni kitabun nikah, yaitu kitab atau bab yang berkaitan dengan masalah nikah atau pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang kita akan pelajari bersama pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau. Saudara-saudariku sekalian rahimanallah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang definisi dari nikah, dan juga telah kita sebutkan beberapa keutamaan atau tujuan dari pernikahan. Kita lanjutkan pembahasannya setelah kita menyebutkan beberapa hal yang diambil di luar dari kitab Al-Wajiz pada pertemuan yang lalu tentang tujuan dari pernikahan. Maka di sini muallif menyebutkan tentang hukum nikah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa nikah itu hukum asalnya adalah mubah. Ada di antara mereka mengatakan mandub atau istihbab, dikatakan sunnah. Itu hukum asal dari nikah. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, hukum nikah ini tentunya berbeda-beda tergantung dari kondisi orang yang akan menikah tersebut. Meskipun nikah ini dihukumi hukum asalnya adalah sunnah atau mustahab, sebagian ulama mengatakan mubah, namun kata muallif wa yukrahu tarkuhu li ghairi udhrin, makruh hukumnya meninggalkan nikah atau tidak menikah tanpa ada uzur. Dihukumi makruh meninggalkan nikah tanpa adanya uzur syar'i. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah mereka mendapatkan informasi tentang ibadahnya Nabi, maka mereka merasa tidak ada apa-apanya ibadah mereka dibandingkan dengan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Sehingga di antara mereka bertekad untuk untuk selalu bangun malam. Di antara mereka ada yang mengatakan ingin berpuasa sepanjang tahun.
Ada di antara mereka lagi mengatakan tidak ingin menikah. Dia akan menjauhi wanita. Setelah informasi ini sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi pun memberikan teguran kepada mereka. Kalian yang berkata begini dan begini, adapun saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Namun aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku salat, aku pun juga tidur, dan aku pun menikahi wanita. Maka kata Nabi, "Paman raghiban sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maksudnya di sini salah satunya adalah nikah, maka dia bukan dari golonganku. Dari sini para ulama mengambil hukum bahwa makruh hukumnya meninggalkan nikah tanpa adanya uzur yang syar'i. Ya. Makruh hukumnya meninggalkan nikah tanpa adanya alasan yang syar'i. Kemudian beliau mengatakan, wa yajibu 'alal qadiri 'alaihi idza khasya 'ala nafsi al-'anata li'anna az-zina haramun wa kadzalika ma yuaddi ilaihi wa ma huwa muqaddimatun lahu wa man khasya 'ala nafsi al-wuqu'a fi hadha wajaba 'alaihi raf'u an nafsihi fa in kana la yandafi illa bin nikah wajaba 'alaihi dzalik. Di sini muallif mulai menyebutkan hukum menikah didasarkan pada orang per orang. Ya. Beliau mengatakan, wa yajibu 'alal qadiri 'alaihi idza khasya nafsil 'anat. Ya, dan wajib bagi orang yang mampu, yang telah mampu untuk menikah, kemudian dia khawatir, dia takutkan pada dirinya terjatuh dalam perkara yang diharamkan, yaitu zina. Dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina kalau dia tidak menikah. Ya, lianna zina haramun, karena berzina itu haram. Ya, kadzalika ma yuaddi ilaih. Demikian pula hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina juga haram. Wa ma huwa muqaddimatun lahu, yang juga demikian pula yang merupakan muqaddimah, pendahulu dari perbuatan zina juga diharamkan. Faman khasya 'ala nafsil wuqu'a fi hada, maka barang siapa yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan ini, yakni perbuatan zina, wajib 'alaihi raf'uhu 'ala nafsihi, maka dia wajib menghilangkan dari dirinya. Dia wajib mengangkat hal tersebut dari dirinya. Fa in kana la yandafi illa bin nikah, apabila hal itu tidak bisa diredam, keinginan untuk berzina tersebut tidak bisa diredam kecuali dengan nikah, maka wajib alaihi dzalik, maka wajib bagi dia untuk menikah. Ya. Ini oleh karena itu para ulama menyebutkan ada 4 hukum nikah didasarkan kepada orang per orang, karena kondisi hukum nikah ini berbeda dengan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, yang pertama ini disebutkan oleh muallif wajib. Ya, disebutkan juga dalam Fiqhul Muyassar. Ya, di hukum yang pertama tentang menikah ini, ya, ayyakuna wajiban idza kana asy-syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina. Ini sama konteksnya dengan di Al-Wajiz, ya, bahwasanya wajib menikah apabila seseorang tersebut mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perbuatan zina, wa kana qadiran ala takalifiz zawaji wa nafaqatihi, sedangkan dia itu mampu untuk biaya nikah, ya, mampu untuk memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahan, ya, mampu untuk menafkahi, ya, maka di sini wajib bagi dia. Lianna zawaja tariqu ifatihi, karena nikah ini merupakan jalan untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Ya, jadi kalau seorang muslim itu dia sudah mampu untuk menikah,
dia sudah punya bekal, biaya, memiliki kemampuan baik secara fisik ataupun secara materi, dia sudah punya. Kemudian dia khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kalau dia tidak menikah, maka wajib bagi dia pada saat itu untuk menikah. Ya. Ini hukum yang pertama. Ya, hukum menikah ini wajib bagi seorang yang sudah mampu untuk menikah. Dia khawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Dia dari sisi biaya sudah punya, ya, artinya dia sudah memiliki kemampuan hidup, ya, maka di sini wajib dia untuk menikah, karena menikah ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum yang kedua, yakni hukumnya mandub atau sunnah. Sunnah bagi dia untuk menikah. Bagaimana kondisi seorang yang sunnah baginya untuk menikah? Disebutkan al-fiqhul muyassar. Ya, fiqhul muyassar ini ditulis oleh beberapa ulama, ya, sekelompok dari ulama fikih, ya, untuk memudahkan kaum muslimin memahami fikih, maka mereka bersepakat menulis buku namanya Al-Fiqhul Muyassar. Yang mereka sebutkan dalam buku mereka ini hal-hal yang sudah disepakati oleh jumhur, ya, para ahli fikih. Pendapat yang kedua tentang hukum nikah, kata mereka, manduban masnunan idza kana asy-syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikah. Menikah dihukumi sunnah apabila seseorang tersebut memiliki syahwat untuk menikah. Dia punya keinginan untuk menikah. Wa yamliku mu'natan nikah, dan dia telah memiliki bekal, memiliki biaya untuk nikah. Ya, pekerjaannya ada, gajinya sudah ada, sudah cukuplah hidupnya begitu. Untuk biaya nikahnya sudah bisa. Ya. La yakhafu ala nafsihi zina, akan tetapi di sini dia tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Kalau dia nggak menikah nggak apa-apa, dia selamat, artinya dia tidak terjerumus dalam perzinahan. Keinginan nikahnya ada. Kemampuan untuk menikah, biaya untuk nikah sudah ada. Tapi dia artinya dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina. Dia tidak akan jatuh dalam perbuatan zina begitu. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah bagi dia. Dia punya syahwat untuk menikah, ada mu'nah, sudah ada bekal untuk menikah, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Artinya dia masih bisa menahan diri, ya, kalau dia tidak menikah dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Nah, maka seperti ini dihukumi sunnah. Gak wajib bagi dia untuk menikah, sunnah. Yang mungkin dia, ya, penuntut ilmu, ya, kuat imannya begitu. Ya kan? Nggak apa-apa dia kalau lihat akhwat mental, ya gitu. Ya. Jadi aman dia, masih aman dia dari perbuatan. Maka yang seperti ini tidak wajib, artinya sunnah. Ya. Nah, ya, ini hukum yang kedua. Kalau yang pertama tadi, dia punya syahwat untuk menikah dan dia mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perzinahan, dan dia punya kemampuan lagi, punya kemampuan. Ya, maka yang seperti ini dia wajib. Kalau yang kedua ini sudah cukup, sudah memiliki biaya, ada syahwat untuk menikah, tapi dia nggak khawatir, dia tidak akan terjadi dalam perbuatan zina. Maka sini hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukum menikah. Yakunu makruhan idza kana asy-syakhsu ghairu muhtajin ilaihi. Ya. Dihukumi makruh. Makruh bagi dia untuk menikah jika orang tersebut ghairu muhtaj ilaihi, dia tidak butuh untuk nikah. Ya.
Biankana inninan, bisa jadi karena dia itu innin itu mandul, ya, mandul. Bapak tahu lah mandul, ya, ya, mandul. Atau kabiran, atau dia sudah lanjut usia, sudah tua. Tapi kadang orang tua itu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi itu yang ya puber terakhir gitu ya. Nah, jadi makruh hukumnya bagi seseorang apabila dia nggak butuh untuk nikah, dia tidak berhajat kepada nikah. Kenapa? Biankana inninan, dia itu seorang yang mandul, ya, mandul. Dia punya syahwat untuk menikah, tapi dia mandul, ya. Atau sudah tua, ya, lanjut usia begitu. Aw maridan la syahwata lahum, atau dia itu sakit, tidak ada syahwat untuk nikah, tidak ada syahwat begitu, ya, lemah syahwat gitu, ya, impoten. Ya, maka yang ini makruh untuk menikah. Ya, kata muallif di sini, wal innin, adapun innin allati la yaqdiru ala itiyanin nisa. Innin itu adalah orang yang tidak mampu untuk mendatangi wanita. Itu paham lah. Ya, dia nggak punya kemampuan. Awalnya tidak tertarik dengan perempuan gitu. Artinya ya seperti itulah. Ya, makruh hukumnya. Jadi antum-antum ini bapak-bapak yang muda atau yang masih mau nikah lagi, lihat dulu saya ini normal apa enggak normal. Ya, yang jelas itu ya, 3. Ada satu lagi haram, di sini nggak disebutkan, haram baginya untuk menikah. Ya, ya, disebutkan di antara bentuk haram untuk menikah itu bagi dia untuk menikah apabila dia berada di daerah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau dia menikah di situ akan tidak aman agamanya, ya, maka haram bagi dia untuk menikah begitu. Ya, ada di antara contohnya ini dihukumi haram untuk menikah. Ya, bentar. Ya, di antara contohnya yang haram bagi dia untuk menikah, ya, ya, an-nikahul muharram, yani haram bagi dia untuk menikah, ya. Idza kana az-zawaju bi qasdi idrari biz-zaujah, apabila dia menikah tersebut tujuannya untuk memudaratkan istrinya, pasangannya, ya, ya, atau dia mengetahui bahwa apabila dia menikah dia akan menzalimi istrinya, ya, dia tidak bisa memberikan haknya nanti kalau dia menikah, dia tidak bisa penuhi hak istrinya untuk menikah, ya. Atau wanita yang dinikahinya tersebut adalah mahramnya, maka haram bagi dia untuk menikah di sini. Ya, jadi apabila dia orang tersebut menikahnya dia akan memudaratkan istrinya, ya, atau dia mengetahui bahwasanya kalau dia menikah dia akan menzalimi pasangannya, dia tidak akan memberikan haknya, ya, maka bagi orang yang seperti ini haram bagi dia untuk menikah. Ya, ini ya setidak-tidaknya 4 hukum
yang disebutkan oleh para ulama tentang nikah yang dilihat dari orang per orang. Jadi antara seorang dengan orang lain berbeda hukum nikah pada dia. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Ya. Baik. Ini 4 ya, hukum nikah. Tentunya dilihat dari orang yang akan menikah tersebut. Ya, jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Baik. Kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Lalu kata Syekh di sini, wa man ajaza 'anin nikah wa huwa fihi raghib. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah sementara dia punya keinginan untuk menikah tapi dia belum mampu, ya, maka kata Syekh fa alaihi bis-shaum, maka dia harus berpuasa. Ya, harus berpuasa. Dia punya syahwat untuk menikah, tapi ya mungkin dia belum mampu untuk biaya nikah, belum mampu untuk menafkahi nanti istrinya, tapi syahwat menikahnya sudah kuat. Ya, maka dalam kondisi seperti ini fa alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa. Ya, berdasarkan dari hadis bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada kami Nabi SAW, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ya untuk ba'ah, ya memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Memiliki ba'ah. Ba'ah ini kemampuan dua, baik dari sisi fisik ya ataupun dari sisi kemampuan untuk menafkahi. Ya. Ada mungkin dari sisi fisik dia sudah bisa, tapi untuk memberikan nafkah belum. Ya. Ya. Ada mungkin nafkah dia sudah bisa, tapi fisiknya tidak ada. Ya. Nah, maka hendaknya dia, kalau dia sudah mampu, hendaknya dia menikah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Ya. Wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi, menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Maka kata Nabi, siapa yang belum mampu untuk menikah, maka alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa. Fa innalahu wija. Karena dengan itu ya dia bisa meredam. Ya, bisa meredam. Karena nikah ini adalah fitrah manusia, nggak bisa diingkari. Ya. Nggak bisa kita mengingkari, tidak bisa kita menghindari. Ini adalah fitrah manusia. Ya. Fitrah. Ya. Maka bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, maka ya diperintahkan dia untuk berpuasa atau ya melakukan hal-hal yang lain yang bisa artinya meredam keinginan dia untuk menikah sementara dia belum mampu. Ya, sementara dia belum mampu. Nah, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ayun nisa'i khair. Ya. Wanita seperti apa yang ideal untuk dijadikan istri, untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Ya. Tentu kalau bapak-bapak sudah menikah, ya sudah, dia sudah tahu pasangannya ini, dia sudah cocok lah. Tapi yang belum menikah, ya mungkin dengan belajar ini dia sudah tahu dia pilihannya seperti apa. Tapi nggak menuntut kemungkinan bapak-bapak yang sudah menikah kepengen lagi, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, boleh selama mampu. Ya, itu masuk dalam 4 hukum tadi ya.
Bahwa bisa lihat, saya ini masuk nggak ini? Kategori wajib nggak? Atau sunnah? Atau makruh? Atau haram? Ya, ya nanti lihat sendiri. Nah, baik. Wa man arada nikah falyataharram minan nisa. Barang siapa yang ingin menikah, maka hendaknya dia memilih wanita tersebut man tatawaffar fiha hadis sifat, yang terpenuhi padanya sifat-sifat berikut. Ya, ada sifat-sifat yang kita perhatikan di dalam memilih pasangan. Ya. Yang pertama di sini kata mu'allif antakuna dzata dinin. Ini yang pertama beliau letakkan. Hendaknya wanita tersebut beragama. Ya. Beragama ya berarti dia muslimah. Ya, agamanya bagus ya. Maka seorang muslim itu dia nggak boleh menikahi ya orang yang tidak beragama. Ya, dia nggak boleh menikahi non muslim di luar ahli kitab. Adapun ahli kitab masih dibolehkan. Ya. Seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab seperti menikahi wanita Yahudi atau menikahi wanita Nasrani, ya, boleh. Tapi selain ini nggak boleh. Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, penyembah Shinto, penyembah matahari, itu nggak boleh. Ya. Maka wanita yang ideal untuk jalankan pasangan hidup itu adalah yang memiliki agama, yang baik agamanya tentunya. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda tungkal mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, limaliha, karena hartanya. Boleh nggak kita menikahi wanita yang kaya? Boleh, nggak menjadi masalah. Ya. Wali hasabiha, karena kedudukan dia, karena nasabnya. Nasabnya keturunan apalah begitu ya, darah biru mungkin, ya, atau mungkin anaknya presiden, nggak apa-apa, ya. Wali hasabiha kata Nabi. Ini yang kedua. Wali jamaliha, karena kecantikannya, ya. Walidiniha, dan karena agamanya, ya. Nabi SAW menyebutkan fadhfar bidzatid din. Kata Nabi, pilih yang agamanya bagus. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Tanganmu akan bersih dari debu, maksudnya engkau akan beruntung. Ya. Maka tidak mengapa seorang laki-laki memilih wanita itu karena hartanya, gak apa-apa. Ya. Karena nasab dia atau karena kecantikannya. Namun ya, jangan hanya berkutat pada yang 3 ini. Ada hal yang sangat penting adalah agamanya. Kalau dia sudah kaya, terus nasabnya bagus, cantik, agamanya bagus, sudah ambil. Ya. Kalau antum dapat begitu ya, dapat ini 4 nih, langsung, ya, gas, ya, sekolah yang seperti ini, ya. Nah, dia cantik tapi agamanya nggak bagus, jangan. Kaya agamanya nggak bagus, tinggalkan dulu, ya, kecuali kalau antum bisa didik dia, ya. Agamanya ini, aduh, ini penting nih masalah agama, agamanya bagus, ya. Dia cantik, tapi lihat agamanya. Betul kita disuruh menikah karena 4 perkara ini, tapi ingat agamanya. Kata Nabi, belum menguatkan di akhir hadisnya, fadhfar bidzatid din,
pilih yang agamanya bagus. Ya. Pilih yang agamanya bagus, kata Nabi, taribati yadak, tanganmu akan bersih dari debu. Maksudnya engkau akan beruntung. Ya. Nah, makanya kalau ya ada pemuda yang begitu ya, dia cari cantik, dapat. Ustadz, tolong carikan saya akhwat, seorang akhwat yang kaya, nisabnya bagus, cantik, agamanya bagus. Wah, kalau kayak gini ustadznya duluan yang ambil nih. Nah, sudah, nggak mikir panjang. Saya dulu lah. Kan gitu. Ya, nih. Nah ini, ya. Maka betul Nabi menyebutkan yang keempat adalah agama, karena itu pondasinya. Ini pokok nih. Ya. Gak apa-apa dia miskin, tapi agamanya bagus. Ya. Ada dia cantik, kaya, tapi agamanya nggak bagus. Sudah, antum jangan milih. Jangan milih karena kecantikan, karena agamanya antum kita utamakan, begitu. Ya. Nah, hadis tadi diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, antakuna bikran. Yang kedua, hendaknya yang di wanita nikah itu gadis, perawan. Bikir itu perawan. Ya. Nah. Ya. Illa takuna lahu maslahatun. Kecuali kalau ada maslahatnya fisayyib pada janda. Ya, jadi utamakan nikah itu, di nikah wanita nikah itu adalah ya wanita yang perawan, yang gadis. Ya, yang gadis. Karena kata Nabi SAW, ya, disuruh untuk menikahi yang gadis, fa'innaha tulaibuka wa tulaibuha. Karena ya kalau sama-sama kalau dia menikahi gadis, maka engkau akan bermain dengannya, dia pun akan bermain denganmu. Artinya sama-sama belum ada pengalaman. Ya. Ya. Sama-sama belum ada pengalaman. Jadi semuanya kayak gitulah, indah begitu ya. Ya. Nah, jadi diutamakan gadis dulu. Tidak boleh menikahi janda, boleh kalau ada maslahatnya. Ya. Oh, dia mungkin nikahi janda karena jandanya sudah pengalaman. Ya, jandanya soleha, kaya, punya pengalaman, ya kan? Ya, apa? Ya, kalau pilih janda nggak apa-apa, ada janda kaya, jandanya kaya, cantik, usianya 60 tahun, ya, soleha, gimana? Mau enggak? Ya, ya, enjoy. Jadi pertama nikahi gadis, ya. Boleh menikah, tidak mengapa menikahi janda kalau memang itu ada maslahat. Ya, ada maslahat. Seperti hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulullah SAW." Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menikahi seorang wanita di masa Rasulullah SAW itu, ya. Maka setelah menikah, Jabir bertemu dengan Nabi SAW, menemui Nabi SAW. Faqala, "Ya Jabir, tazawwajta wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" Qultu na'am, iya. Qala bikrun am sayyid, apakah engkau menikahi perawan ataukah janda? Qultu sayyid, aku menikahi janda. Ya. Fahalla bikrun tulaibuha, mengapa engkau tidak menikahi gadis? Engkau bisa bermain dengannya.
Ya, qultu ya Rasulullah inna li akhwat. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya adik-adik. Saya punya saudari-saudari perempuan yang masih kecil-kecil. Saya punya saudari begitu. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainah. Saya khawatir nanti kalau saya menikahi gadis, ya, saya khawatir nanti akan ada clash nanti antara saya dengan saudara-saudari saya. Kalau pada kaitan, oh kalau begitu itu alasan kamu. Ada alasannya dia menikahi karena dia punya saudari, dia punya adik-adik yang masih perlu diurus. Ya maka dia menikahi janda agar biasa, karena namanya janda sudah punya pengalaman, apalagi janda kalau sudah punya anak. Ya anaknya 5 misalkan. Ya. Karena sudah punya pengalaman tuh. Ya kalau janda kembang ya lain lagi. Ya. Dia sudah punya pengalaman. Ya, sudah punya pengalaman. Nanti kalau dia nikahi gadis, wah ini saya punya saudara, dia gimana untuk didik? Sementara dia punya pengalaman, dia cari yang berpengalaman. Ya perlu juga yang berpengalaman. Ya, ya. Nah, fakasitu antara qamin wa bainahuma. Qala fadzaka idan. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa mali wa jamaliha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Fa'alaika bidzatid din. Maka hendaknya engkau memilih yang memiliki yang agamanya bagus, taribat yadak, maka engkau akan, ya, artinya beruntung, ya. Nah, mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini yang kedua. Ya, yaitu wanita nikahi tersebut adalah gadis. Namun ingat, boleh seorang itu menikahi janda, ya. Dan juga tentu kalau ada maslahat. Tapi kalau misalkan memang dia senang dengan janda, ya nggak apa-apa, ya bisa kita larang. Kadang kan ada orang dia menikahi janda mungkin karena anaknya masih kecil, kasihan, butuh, ya maka ya. Tapi kalau bisa menikahi itu jangan karena kasihan, nikahi karena Allah. Karena kalau antum menikahi seseorang karena model kasihan, rasa kasihan antum hilang, antum sia-siakan. Jadi nikahilah wanita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mau gadis atau janda lillahi ta'ala. Nah, tapi kalau idealnya adalah nikah yang gadis. Ya. Enggak apa-apa Ustaz, kalau istri kedua enggak apa-apa. Enggak apa, istri kedua juga boleh gadis. Istri ketiga juga gadis boleh. Ya. Enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, antakuna waludan. Yang ketiga, hendaknya wanita itu yang dinikahi walud. Yang apa? Yang diperkirakan bisa memiliki banyak anak. Ya, meskipun anak ini ya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang-orang yang ya mungkin dia salah satu caranya kita mengetahui ini nanti bakal banyak anak, mungkin kita lihat saudaranya, itu salah satunya ya. Tapi itu juga bukan jaminan. Dia berapa bersaudara? Mungkin 10 bersaudara, bisa jadi dia ini mungkin ya diperkirakan bisa memiliki banyak anak. Tapi itu kan salah satu cara, belum tentu juga dia banyak bersaudara ini nanti bakal punya anak. Kita kan nggak tahu, itu perkara gaib ya. Tapi kita kan bisa mungkin melihat tanda-tandanya begitu. Tapi kalau kita sudah menikah, kita juga belum punya anak, jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih kalau kita sudah menikah sekian tahun, terus kita belum punya, nggak usah bersedih hati. Ya, karena anak itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al walud. Nikahilah wanita yang al-wadud, wanita yang penyayang. Nah, tapi kan kita agak sulit ya menilai wanita yang penyayang. Tapi diantara yang disebutkan ciri wanita itu penyayang, kalau dia melihat anak kecil itu senang. Ya, ini diantaranya. Dia senang sama anak kecil. Kemudian juga terutama dia sayang sama orang tuanya. Ya, ini ciri-ciri wanita yang wadud. Ya. Dan terkadang ada itu ada perempuan tidak senang kalau ada anak kecil.
Benci sekali dia kalau anak kecil. Ah, ini enggak wadud. Ya, dia khawatirkan dia tidak wadud, tidak penyayang. Ya. Kemudian al-walud, ya, yang diperkirakan bisa banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Jadi memang salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memperbanyak generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu tidak usah khawatir kalau kita punya banyak anak, tidak usah takut. Ya. Kenapa? Karena setiap anak yang dilahirkan itu sudah membawa jatah rezeki masing-masing. Ya, itu sudah punya jatah rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir kalau kita banyak anak. Ya. Anaknya 4, 5, 10. Ya. Rezeki mereka itu sudah ada. Ya, jatah mereka, rezeki yang Allah telah tetapkan untuk mereka itu sudah ada. Mereka sudah bawa. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memperbanyak generasi umat Muhammad SAW. Kenapa? Nabi akan berbangga nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Fa inni mukatsirun bikum umam. Aku akan berbangga dengan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini wanita yang ideal untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nikah belum? Sudah nikah belum? Oh ya, alhamdulillah. Padahal. Ya. Ya. Bagi mereka yang di dunia ini dia sudah berusaha tapi belum dapat, dia sudah punya kemapanan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dia tentu yang mencari laki-laki, ya, perempuan itu yang dicari. Kalau ada seorang laki-laki dia sudah berusaha mencari, dia sudah memiliki kemampuan tapi dia belum dapat juga, terus dia meninggal, apakah di akhirat dia dapat? Iya, dia akan mendapatkan pasangan di akhirat. Bisa jadi Allah tunda dia tahan untuk dia menikah, tidak menikah di dunia, mungkin Allah sudah janjikan dia di akhirat dengan syarat dia orang yang soleh, dia masuk surga, maka diberikan pasangan hidup di sana, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, diberikan, ya, pasangan-pasangan buat mereka nanti dalam surga. Jangan itu yang sudah menikah saja, tetap Allah siapkan di sana pasangan dalam surga. Ya, yang belum menikah pun demikian Allah siapkan. Ya, makanya kalau kita sudah berusaha, kita sudah punya kemapanan, kita sudah berusaha nazar sana sini, tapi belum ada yang nerima, sabar. Ya, kalau dia sudah melakukan usaha, ternyata dia belum menikah, dia meninggal dunia, dan dia termasuk orang yang soleh, dia masuk penduduk surga, dia masuk dalam surga, maka Allah siapkan buat dia yang lebih baik dari yang ada di dunia ini. Ya, makanya nggak usah khawatir. Kita sudah ini kok belum nikah juga. Ya nggak usah malu kalau kita belum dapat pasangan hidup juga. Bisa jadi Allah telah menyimpan buat kita yang lebih baik dari yang ada di dunia ini. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Apa sini azan? Ya. Kira cukup ya, karena sudah azan. Ya, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tentang wanita ideal. Pertemuan berikutnya insya Allah laki-laki ideal. Ya, ini kan wanita yang ideal. Ya, demikian yang bisa kita pelajari. Semoga segini bermanfaat buat kita semua, menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Nah, mohon maaf apabila yang Anda sampaikan kurang berkenan. Ya, nah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.